Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawe dulu yang sana. Jadi hari ini kami dari Bejong Beats merealisasikan salah satu program kami, yaitu si Curita Bersama untuk sesi pertama atau part 1. Jadi hari ini kita datang ke salah satu penggiat seni dan budaya Mandar yang ada di Kabupaten Majene bersama Pak Masdar Taipon. Ya. Pak Masdar. Pak Masdar ini juga pendiri dari Sanggar Keke M Yasin Kabupaten Majene. Ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, bagaimana latar belakang Bapak selaku pegiat seni dan budaya, kemudian bagaimana Bapak menjalankan komunitasnya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa alat musik tradisional dari Mandar. Seperti itu, Pak. Oke, oleh karena itu yang pertama mungkin saya persilahkan Pak, persilahkan Puang, bisa diceritakan bagaimana awal mulata ini Puang mulai terjun di kegiatan atau aktivitas seni dan budaya khususnya Mandar. Ya, silakan. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Masdar. Saya itu lahir pada tahun 16 Mei 1978. Jadi ya lahirnya di sini juga di Lepe, Majene. Jadi awal mula saya menggeluti dunia seni gitu. Jadi saya masih kira umur berapa ya? Kelas 1 SMP. Nah, saya kelas 1 SMP. Jadi awalnya itu saya kan kebetulan bapak saya sebagai juga pelaku seni di Kabupaten Majene, Pak Yasin. Nah, itu yang mengajak kami bergabung di dunia seni ini. Jadi awalnya saya bergabung pada tahun 90, itu masih kelas 1 SMP di Tari Patudu Tomuane. Tari Patudu. Waktu itu kebetulan ada pekan budaya pertama di Sulsel. Itu PKM budaya pertama di Sulawesi Selatan menampilkan Patudu Tomuanda dari Kabupaten Majene, dan juga ada beberapa jenis penampilan yang kita bawa, misalnya derama, ada juga tarian, tapi itu dari pada waktu itu Sanggar Teater Ampat. Sanggar Teater Ampat. Di situ mula awalnya. Sampai beberapa tahun kemudian 90-91 sampai Pekan Budaya ke-5 ke-7 kalau tidak salah. Setiap tahunnya kita tampil di situ di Makassar. Ini masih bicara masa Sulsel. Masih Sulsel pada waktu itu kan Sulbar di 2024. Oh iya. 2024. Nah, Sulbar. Setiap tahun itu mengikuti Pekan Budaya di Sulsel, dan selanjutnya sambil mengikuti itu Pekan Budaya ada juga beberapa penampilan biasa dipanggil dari Pemda kalau ada acara tamu daerah. Nah, kita juga tampil di situ. Dulu itu memang Patudu Tomuane laku sekali. Patudu Tomuane karena karena bisa dibilang dulu hanya satu-satunya itu tarian yang sifatnya yang ramai itu populer atau gampang di bukan tarik kolosal. Tarik kolosal.
Nah, itu yang bisa menggunakan banyak orang. Ya, menariknya di sini kan yang menampilkan itu anak-anak, bukan orang dewasa. Memang dari dulu itu anak-anak yang memainkan. Nah, sekarang kalau ini kadang kita tampilkan orang dewasa mungkin dikondisikan. Kondisikan apa. Cuma pada awalnya itu cuma anak-anak yang menarikan itu tari patut tomane. Kemudian di 96 itu pertama kali saya bergabung dengan Teater Ampat. Oh, 96. 96. Waktu itu kita tampil di Taman Mini Jakarta ya. Taman Mini Indonesia Jakarta. Ya, Taman Mini Indonesia Jakarta. Dalam 3 pendatang yang lalu. Ya. 96 di Taman Mini dalam kegiatan apa? Kegiatan Pawai Budaya Nasional. Kan setiap tahun juga di sana Budaya Nasional. Kan dulu cuma satu-satunya Teater Ampa yang dulu aktif pada waktu itu. Jadi kita bergabung di situ. Bisa dikatakan ini sanggar Teater Ampat ini sanggar pertama yang ada di Majene begitu. Bukan juga, karena ada beberapa sanggar. Misalnya Tanggati Palayo, Punjai. Sekarang jadi salah satu yang cukup tua lah. Salah satu yang cukup tua. Yang bergabung di situ Bapak dulu. Tahun 84 samaan ada Pak Ahmad almarhum. Sama-sama di situ. Dia pernah tampil di Taman Ismail Marzuki. Bahkan tari Patudu tua ini Sarabadang. Itu ditampilkan di Taman Ismail Marzuki. Itu di 96. Di situ awal mulanya saya bergabung tapi penabuh gendang. Tapi penabuh gendang pada waktu itu sampai sekarang. Cuma sekarang sudah tidak terlalu aktif main gendang. Ya, pertimbangannya kan kita ini bisa dibilang sudah berumur. sudah berumur dibanding dengan adik-adik semua kan. Jadi setelah bergabung di Teater Ampa, kami itu sudah banyak mengikuti event-event di Jakarta, di Bali, Kalimantan. Di situ mulai perkembangannya sampai sekarang. Karena saya melihat kondisinya juga sudah ramai, banyak sanggar, apalagi kan sudah orientasinya sudah beda. Orientasi sudah beda. Saya mencoba setelah meninggalnya Bapak, jadi saya dengan alasan mengabadikan nama orang tua, jadi saya coba mendirikan sebuah sanggar keke namanya. Karena kebetulan yang menjadi ikonnya kita di sini Sanggar Yasin ya Keke. Makanya saya angkat itu nama Sanggar Keke M Yasin. Ini untuk mengabadikan orang tua sebagai ya bisalah dibilang seorang tokoh budaya di Kabupaten Majene. Jadi sampai sekarang berkembang. Jadi kalau misalnya ada event ya ikut gitu. Ya, salah satu juga informasi ini kebetulan saya meneliti di sanggarnya Bapak Sanggar Keke M Yasin. Jadi diabadikan jadi sarjana ya. Alhamdulillah diabadikan. Yang penting ilmunya bisa tersalur ya. Sebuah kesyukuran kalau bisa bermanfaat. Oh, jadi Sanggar Keke M Yasin dinamakan karena biar ikonik. Ya, gitu. Ya. Untuk pendiriannya sendiri Bang, dipirang dia dipakai dari sebenarnya kalau secara formalnya mungkin di 2023 formal ya dibuatkan akta notaris. Tapi sebenarnya perkembangannya ini sanggar sudah lama sebenarnya sejak di 83. Oh, sudah. Waktunya ada dua itu mau ya 83 pada waktu itu Porda di Sulsel masih Sulsel Porda Majene 83 di situ juga mulai ada tari masal tari patung peman yang seluruh Kabupaten Majene tampil di sini di lapangan
di situ Opening ceremony. Kolosal ya. Kolosal di situ lah dinamakan tari masal karena memang masal. Masal Sebenarnya, Marwai. iya, Marwai. Iya. Memang masal dimasalkan itu hari dari anunya Pak Limbahri. Jadi besok perkembangannya saya sebenarnya sudah di tahun 83, cuma sekarang kan baru ada perkembangan kita buatkan akta ya. Nah, dan kemudian ini Pak, bagaimana Sanggar ini berperan dalam melestarikan seni budaya di Mandar ini? Jadi peran kami di sini pertama memang tujuannya untuk melestarikan, sekaligus memberikan edukasi kepada generasi utamanya di lingkungan saya pribadi. Kemudian ya juga secara menyeluruh di teman-teman di luar daripada komunitas. Jadi kalau misalnya dipanggil bergabung ya kita siap bergabung. Tapi saya itu bertahan di musik tradisi. Karena saya lihat teman-teman sudah ada kontemporer menggabungkan elektrik dengan tradisi. Saya itu bertahan di sini di tradisi. Ya minimal ya disimpan saja. Kalaupun ada yang butuhkan, alhamdulillah. Jadi memang tujuan utamanya itu mempertahankan sekaligus melestarikan. Jadi ini yang ada di hidup kita musik tradisi asli semua. Jadi kita itu tidak punya elektronik. Tapi kalaupun mau dikolaborasi bisa juga. Kita tidak menutup. Artinya kita tetap mempertahankan patennya Pak. Ya, patennya musik tradisi. Tapi untuk kolaborasi bisa. Tetap penerima. Tapi sekedar informasi untuk Pak Dek, sebenarnya di komunitas kami ini adalah dia mayornya ke modern Pak di elektrik. Jadi insya Allah majang mani event Laure ke depannya ya, siapa tahu Mali tahu kolaborasi. Siap, pokoknya kami siap karena memang itu tujuan kami. Ya itu tadi pelestariannya mempertahankan. Keasliannya. Tapi kan tidak juga kemudian misalnya dikolaborasi menghilangkan aslinya. Jadi di situ nanti ya namanya kolaborasi dipadukan antara tradisi dengan modern. Dan itu akan membawa warna tersendiri, warna baru. Misalnya saya sayang kan digabung antara tradisi dengan modern. Ataupun kecapi dengan modern kan bisa saja, semuanya bisa dilakukan tergantung bagaimana kita meramu. Yang penting tidak melenceng ya. Jangan sampai itu tradisi dan budaya sudah keluar jauh ya, itu yang berbahaya. Tapi menurut dia tuh ya sebenarnya Pak tuh sebenarnya di era saat ini mungkin modern itu tidak bisa dibendung. Iya, tidak bisa. Jadi mau tidak mau mungkin ada dari beberapa teman-teman yang pencipta dalam suatu sisi modern ya ini ya murid naik pogau digabungkan dengan tradisi supaya nesanya ini harus menyesuaikan. Pak bisa diterima di kalangannya masa semua kalangan. Iya. Karena memang sifatnya sekarang musik ini sudah kondisional. Tidak bisa lagi dia. Cuman lagi-lagi seperti yang diutarakan tadi bahwa karakteristiknya Sanggar Keke Embiasing ini adalah pakainya musik tradisi. Walaupun di luar berkembang musik elektronik, modern dan lain-lain, tapi di sini mempertahankan tradisi. Karena seperti itulah kami. Itulah karakteristiknya, keunikannya di komunitas di Sanggar Keke Embiasing. Bisa dikatakan keunggulan dari Sanggar ini. Kan juga mungkin keunggulan, tidak unggul. Artinya dalam karakternya. Karakternya lagi. Yang diunggulkan di Sanggar ini mempertahankan tradisionalnya. Iya, ini teman-teman sangat menarik ya pembahasan kita bagaimana proses dari Pak Masdar ini, prosesnya menjadi seorang pegiat seni dan budaya. Ternyata bapaknya, Bapak Pak Masdar ini adalah seorang maestro tradisional, makanya dia termotivasi dari situ. Selanjutnya mendirikan sebuah sanggar bernama Sanggar Keke Embiasing. Nama Embiasing itu diabadikan dari nama orang tua.
Nah, kemudian salah satu karakteristiknya ini ya mempertahankan pakemnya ini alat musik. Nah, oleh karena itu Pak, mungkin topik selanjutnya ini ya, military membahas-bahas ya military membahas-bahas masalah alat musik. Ya. Jadi mungkin yang pertama milu pitulan deh Pak. Sebenarnya di Mandar ada berapa alat musik total maksudnya siapa total audio dini alat musik khas total dini di Mandar khususnya di Majener ini. Saya tidak tahu secara pasti berapa jenis alat musik di Mandar, tapi ada beberapa yang saya tahu jenisnya, misalnya ada gendang, ada calong, ada kacapi, ada rebana, ada keke, ada kanjilo, kato-kato, apa lagi yang namanya yang dari bambu, satung. Yang di museum ya Pak, ada di museum. Tapi sudah jarang digunakan. Ya jarang, karena hampir ya bukan juga dibilang tidak ada yang tahu cara memainkannya, baik cara membuatnya. Ada tapi paling orang tua. Kemudian kalau misalnya mau dibuat dengan menuri modelnya, saya kira bisa. Karena masih ada modelnya. Ini yang memainkannya. Bagaimana cara memainkan ini? Saya terus terang saja sendiri belum pernah memainkan. Tapi teknik memainkannya menurut cerita kayak dia dipukul-pukul saja. Jadi kategori apa itu alat musiknya itu abaska atau bagaimana? Kayak alat musik dibilang musik petik tidak juga. Tapi dipukul. Iya, tapi dipukul. Tapi tidak ada membran. Tidak ada membran. Bukan juga gitu, ada gendang. Ini saya juga bingung bagaimana. Mungkin kalau di dunia akademis mungkin ada namanya istilahnya itu. Kan karena kita ini asalnya otodidak ya begitulah, kita hanya bisa melihat kita tidak bisa bagaimana memberikan nama, tidak ditahu, kita tidak tahu. Tapi perlu juga ada penelitian khusus tentang alat-alat musik ini yang sudah jarang ini. Ada satu. Kayak kemarin saya jarumbing. Jarumbing juga belum. Bahkan di desa daerah Rimbo Rambu-Rambu. Wah, banyak itu alat musik bambu di sana. Ada dibilang tabolan tapi ternyata terbuat dari bambu. Tabolan kan mungkin sesuai ini apa? Kayak di Mamasa. Iya, pompang kayak pompang. Enggak pompang. Kalau mau teliti alat datang di sana di Limboro. Mungkin itu yang saya sudah pernah sama-sama itu. Pegunungan itu banyak bambu. Kalau tabolang kayak di Mamasa di pesisir bum begitu. Kalau di pesisir mungkin pakai kerang. Kalau kita di pesisir tabolang yang kita masuk itu ada yang kerang besar. Jadi sebelum saya lihat itu alatnya kan sempat saya pernah kolaborasi di Sendana. Wah, alat musik apa yang dibawa? Ada tabolan, jarum, kacapi, tabolan. Mana ini tabolan? Sebegitu saya lihat, ternyata dari bambu. Kan mungkin di sana tidak ada kerang. Ya, mungkin penamaan saja yang sama tapi untuk bahannya berbeda. Mungkin itu tabolan bukan dari segi bendanya, tapi mungkin suara dari yang bisa dihasilkan mungkin. Karena hampir sama, karena suaranya suaranya menggemai. Jadi mungkin yang paling utama juga kita bahas di sini adalah yang spesifik itu adalah keke. Jadi karena keke ini juga menjadi ikonik juga di sini di Sanggar. Itu masalah alat musik keke sebenarnya keke no sarana mendeskripsikan keke alat musik apa keke. Apa istilahnya itu musik keke ya? Kuliner segala macam. Ada tuh sejarahnya. Kalau dilihat jenisnya kalau di sana kan di yang kita tuh pentatonik ya. Karena dia tuh punya nada. Kalau persoalan sejarah yang pernah saya tapi ini tidak mutlak jadi kebenaran. Namanya ada beberapa versi, tapi versi yang saya dapat
ini kalau sejarahnya nih kayak ini terinspirasi dari musik Cina. Itu yang saya dapat, tapi itu bukan mutlak kebenaran karena mungkin ada versi, pasti ada versi, banyak versi lah. Jadi jangan sampai ada yang klaim salah itu, tapi itu yang saya dapat. Siapa tahu teman-teman ada juga dapat informasi lain, ya kan bisa tidak menutup kemungkinan ini yang benar ini yang salah. Masing-masing punya pendapat. Ini terinspirasi dari Cina. Begitupun Kecapi. Itu musiknya Kecapinya Cina. Tapi kan ya kalau masuk akalnya bisa masuk akal kan dulu kan jalur perdagangan yang sih. Kalau menurut sejarah ya ada hal-hal yang tidak kulturasi lah. Karena kenapa? Kalau misalnya orang-orang Indonesia misalnya, taruhlah di Mandar, sebenarnya dia mau terinspirasi dari mana? Kira-kira? Dibilang si asli tidak juga Pak. Tidak ada. Dulu kalau keke yang kita miliki kan keke pare, tidak ada nadanya. Iya, keke pare. Keke pare. Padi. Batang padi. Batang padi. Yang penting mungkin bersuara lah. Ya. Menghasilkan bunyi. Cuma ini ada lagi kalau misalnya kenapa modelnya begini, kenapa ada lubangnya sekian kan lain juga anunya item-itemnya juga ya masuk ke filosofi kalau yang begini. Sudah ada filosofinya. Kalau misalnya dalam dunia apalah Islam ya mungkin bisa dibilang ini ada punya ilmu hikmah. Ilmu hikmah sebenarnya. Jadi kalau berbicara masalah, kalau menurut saya berbicara masalah musik, alat musik, apalagi alat musik tradisional itu tidak pernah putus dari hubungan kita antara manusia dengan alam. Kalau kan anunya kan, kalau dalam Islam ada hablum minallahnya, hablum minasnya, tapi kalau secara tradisi saya menambahkan satu, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam. Dari mana bunyi berasal? Tumbuhan. Kan dari alam. dari alam. Inilah yang diramu. Makanya kalau orang tua buat sebuah alat musik, dia itu selalu menyertakan dirinya. Makanya ini suara itu menyatu dengan, maka ada rasa di situ. Tapi ini pembahasan lain kalau ini masalah ini mendalam sekali. Jadinya dikaji sendiri. Kaji sendiri karena ini juga persoalan kalau bicara filosofi kenapa bisa begini kan kita merujuk kepada Sang Pencipta. Iya. Ada unsur-unsur tersendiri. Nah kan tidak serta-merta ini. Kenapa bukan 5? Kenapa serta-merta? Tapi makanya ada filosofi. Tidak bisa terlalu dibahas ini karena apalagi kalau informasi tersebar bukan berarti tidak mau menyebarkan tapi jangan sampai jadi pertentangan lagi. Jadi bola liar. Begitu. Tapi kan saya juga punya pemahaman tersendiri. Betul. Ini keke puang kan dia termasuk alat musik tiup puan deh. Iya. Tiup alat musik tiup. Siapa tahu alai dicontohkan. Iya. Cok. Berikan sedikit. Cara permainan. Iya Pak. Itar saking malah sama keke lagi. Cuma ada ininya. Jadi itu apa apakah atau apakah ditanyakan apakah teknik meniup atau teknik lagu? Ya, karena lagu mungkin. Kalau atau teknik dua-dua bukan cuma kita yang mau belajar sih kalau ada kalau teknik memainkan ini yang saya pelajari kan. Ya orang-orang Manda juga sepakat kalau ada istilah maureang nanti sambung napas sambung napas. Tapi kalau cuma meniup biasa kan semua orang bisa. Teknik orang bagaimana menyambung napas. Jadi misalnya kalau ditiup menyambung napas itu ada cadangan udara dari rongga mulut. Itu cadangan udara bisa dikeluarkan ketika
napas sudah terasa habis, itu yang menyambung. Oh, iya. Begitu ini bisa dipelajari kalau secara kan saya tidak tahu tahu kalau persoalan teori, tapi kalau prakteknya seperti itu. Saya tidak tahu membahasakan bagaimana ini teorinya. Tapi kan berarti begini. Masih kosong tuh, artinya masih mampu. Begitu ini keluar, begitu mau menari, ini yang keluar. Berarti udara cadangan. Udara keluar sambil lagi napas. Apa istilahnya? Ada proses penghentian napas di situ. Apa istilah diafragma, apa istilah setelah pernapasan. Saya tidak ke situ. Ada istilah pergantian. Ketika kita mau napas sudah mau habis, ada cadangan. Ya, ini cadangan ini yang meniup keluar. Yang meniup kemudian menghirup. Curi napas. Ya, pas dia keluar bersamaan tarik nafasnya. Inilah yang disebut terus menerus Maurean. Persoalan prakteknya bisa dipelajari sendiri. Iya. Karena saya juga dulu waktu saya belajar sendiri, cuma ya dipikir bagaimana caranya ini. Akhirnya saya coba akhirnya bisa. Kemudian masalah lagu, ya itu lagu. Kan kalau di Mandar ada beberapa itu jenis lagu. Ada itu lagu di atau Maweng, ayangan diolo. Dia tuh ayangan diolo. Itu dipakai itu yang dipakai pada saat patuduk tua ini. Terus apa? Patuduk tua itu ayangannya. Rima bella jadi berimprovisasi kami itu improvisasi, makanya biasa improvisasi. Tapi kalau sekarang ada ayangan meda. Meda itu perkembangannya dari ayangan toriolo masuk ke ayangan meda. Meda itu dikacaping. Kacapin dan keken kan dia satu irama. Makanya mal itu maelo pakai kacapin maelo ngake karena ya tuan itu juga yang dipakai. Jadi ya contohnya kalau ayangan meda, tapi kan tidak satu juga, karena biasa juga ada meda marapas, meda lambat. Na 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 la 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 na 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 ni na 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 na. Ayo campur bentuk dia. Biasa mah Toma Ilong Toma Weng, apalagi kan Malaka itu doang. Sampai habis itu baru masuk itu penghabisannya. Ada pengakuan liriknya berbentuk pantun ya? Pantun kalinda ada. Nanti sesuai dengan kondisi. Aneh pas saya tuan. Iya, tapi kan begini. Contoh Pak ya, saya juga kurang pas ya. Bismillah urunai long runa panginuan anak salama enggan nama irani. Tahu? Bismillah lani tia urunai elola tiala di bungasna pangino anak salama nasa enggan nato maira ani dang di salama nasa apa namanya. Lanjutannya seperti itu. Cuma dia kalau lagu Keke Kacaping banyak lalanya. Bismillah lari tiak urunai baru dipotong pas kedua long
lari tia lari bungas na pangino. Penggalan itu khas total itu. Dia capu dok dia lah dia. Kan misalnya kalian Bismillah urunai long. Minta Bismillah lari tia urunai. Ada. Long. Kedua apa ya? Elon lari tia lari bungas na pangino. Oang. Serius. Ada penggalan tertentu di situ. Masih ya Pak Ilong keke, Pak Ilong kacaping. Jadi ketika di keke ya. Benar. Itu pakainya Meda. Makanya saya main keke itu terus. Kecuali kalau dibutuhkan improvisasi lagi. Makanya saya nak tu keke jauh. Kembali lagi ke tradisi. Iya. Sejelek apapun suaranya, ya tuh minta elok. Iya betul. Satu ya. Nampak kan? Pakemnya. Nomor dia macam dirani ya. Nama Pak ya tuh minta elok tak. Ini salah satu pelestarian pertahankan. Jangan ketika dibuatkan pakai misalnya asolomisasi ya akan beda mi. Pasti akan beda. Ya Pak Dawo itu Apa bedanya dengan organ tunggal? Iya, betul. Nah dia sosialisasi dia. Hanya bedanya dia alat musik tradisi tapi berarti Pak mak capu nari mak melo miosa ya. Mak melo miosa mi pasar yo. ndak tuan deh. Oh, Ada ketentuan. Makanya dia kodena ro capo ya. La. Ada penanda kalau mau dari ini penutup artinya selesai itu satu bait. Selesai. Lanjut bait berikutnya. Bahasa udah dulu jaket makanya kalau kita yang memainkan yang pemain keke kita harus PK tahu di randi lah. penyanyi. Mak mindai milo berarti nabi usah ini. Artinya konsentrasi tuh main keke konsentrasi wai. Pak kapan sangat pakai keke ndek sesuai apa long apa irama lagunya apa irama musik keke ndak duduk ndak nyambung. Jadi mau sangka pakai keke tak banyak dan titirasian. Iya. Titirasi cocok. Apa sih kan? Meda. Kan tadi Tipalayo mungkin nggak bisa dicontohkan kalau Tipalayo saya kan begini itu Meda itu khasnya orang gunung maritim agraris gunung ya. Itu identik. Sementara kalau Tipalayo identik dia maritim, pesisir. Karena itu yang saya tahu dan saya pernah temui orangnya. Itu orangnya masih ada di luar. Memang. Itu belakangan sebenarnya dulu yang ini Meda karena itu Tipalayo menurut orang di sana yang masih pelaku sampai saat ini dia itu sifatnya tidak manggung, tidak di panggung, beda kacaping, beda keke. Dia itu sifatnya hanya lagu-lagu pelipur lara tapi menurut istilah di sana elopat tundang. Karena kenapa nanti tengah malam baru keluar sampai subuh. Baru siapa itu yang ada target tersendiri misalnya gadis. Begitu di. Ada yang kebanyakan itu juga alat komunikasi. Ya alat komunikasi tapi misalnya ada targetnya misalnya nolo itu. Iya. Ya, lalu bisa diwen namanya lo kan Tipalayo. Begitu. Bong itu PT ada nanti tengah malam. Jadi dia tidak naik panggung.
beda nih dengan hiburan lain kayak Mekda. Dia memang dia khusus hiburan. Kalau dia itu menurut pelakunya seperti itu. Dia bukan lagu untuk dipertontonkan secara umum. Tapi berkembang Ya kan. bahwa ya Tomo Kita pertama Tomi kita ini yang pelaku seni lah begitu. Kita kolaborasikan itu masuk di tarian karena ya tujuannya itu lagi pelestarian. Pak mau ditampilkan di mana? Ditampilkan di mana? Kemudian ada kekenya. Kalau di Palayo. Selesai lagi. Tipalayo sarandara sungom baltori sendera manggulini tipalayo rondo itu atori mambeso waya selesai satu bait. Nah, sambung lagi. Itu berulang-ulang loh. Jadi memang iri keke ya ternyata Tanes enggak gitu tapi mah ngerasa ngiri ya dengan tari ya asal-asalannya lo apa irai biasa ini maaf saya dengar kayak enggak nih mengikut lo di pui-pui menjadi Asari. Tapi memang hampir sama. Iya hampir sama alat musik aerofon tuh tiup tuh tapi ternyata kita punya tapi kalau dipaham anu iramanya Mekda pasti ada perbedaan. Mau nasi cok nah pasti ada perbedaannya dengan pui-pui karena kadang main pui-pui kan tidak ditahu apa anunya Makassar tuh tapi kalau orang meniru pui-pui hanya ya iramanya saja diikuti tidak ditahu apa di apa lagunya apa filosofi sama dan itu mengerti tapi kan kita tidak masuki itu karena tradisinya mereka. Makanya itu tadi kembali lagi harus pakai yang orisinilnya. Anu tak tu kita pakai. Anu tak pakai. Pedamban deton kita regen ya namanya sekali pun arepus anu tak hargai. Soalnya mula. Anu tak. Dapat tahu lain. Jangan pakai pakaiannya orang. Ya mau dilestarikan tidak. Iya. Ya mau banggakan guys. Macam nggak mau dia. Tapi anu mah. Pak anu mah macam nggak mau anak tahu. Coba pikir ini. Iya pak. Bahasa tu jauh. Sekalipun jelek, ya maksudnya mula bahasa tu pakai saja. Selain bang yang kurang mirip di kulit tuh kayak terus ada yang juga terlalu tuh spesifik kita bahas lagi terus dia kacapin deh pun mungkin malah cerita caluk ke apa segala macam dia pun nama lagi cerita kacap malah kita cerita nak kacap malah kayak macam kacapin dia pun mungkin langsung hampir saja sama permainannya bisa aja tuh. Kalau permainannya sama jika Pak Ikan itu lagunya di Kacaping itu juga lagunya di Keke. Iya. Ayangan nato. Karena lebih kalau tidak salah itu lebih duluan kayaknya Kacaping kemudian masuk Keke. Ada Pak Keke. Berarti di collab nih ketika sudah ada di collab bisa contohkan Pak permainannya. Ya Pak. Langsung permainannya bisa aja kan hampir sama. Itu sama elok Kacaping. Tapi kalau coba petikan-petikannya saya kan
biasanya kalau orang tua menyanyi tinggal satu-satu piano saja, enggak main nanti kayak apa intervalnya intro ya, baru dia main. Terima ya Allah la ni la 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 poso-poso itu lau. Itu di Kacapi banyak. Dia Allah dia. Andai sambil tapi ya setidaknya ada bayangan itu. Karena kita bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Nah, beda di Kacapin Bugis. Lebihan itu Kacapin Bugis. Tapi kalau Kacapin ya kan sama jalannya. Tergantung ya masalah apa ya, muatan-muatan anunya sih kayak bukan jauh filosofi ya, tapi makna-makna apa yang ada di Kacapi ini. Dari bentuknya ini, iya bentuknya Kacapi ini pasti dia ada makna sendiri. Tapi ya kalau singkatnya kembali ke ke manusia. Tetap manusia. Secara singkat ini kan ini Kacapi secara utuh. Ini digambarkan seorang manusia. Ini pusatnya, nah, ini perut, ini kepala, telinga, hidung. Hidung ini dua. Oh iya. Telinga, kepala, pusat perut. Secara kalau analoginya seperti itu. Ada perumpamaan organ-organ di manusia itu. Nah, kemudian ini kan ada 5. Kalau menurut anunya, kalau secara sederhananya 5 waktu. Tapi kan kalau membahas masalah waktu ya ke Islam lagi. Ke Islam lagi. Di sini akan muncul beberapa versi. Kenapa 5? Ini panggatun istilahnya ini. Panggatun apa? Karena ini yang menahan. Ketika ini tidak ada, maka ini akan tertarik. Maka ini satu kesatuan ini tidak putus. Kuatnya. Kan kalau dia ditempel cuma tidak. Satu ini karena satu buah kayu. Kayu ini dibuat. Satu buah kayu. Ini panggatun ya kalau ya bayangannya. Ini kenapa 2? Nah, itu tadi hubungan manusia dengan alam. Ini lagi-lagi. Nah, ini kenapa 2? Katanya ini terinspirasi dari tiang layar, tali layar. Tali layar. Kalau suaranya pada biasa baca, suaranya inspirasinya dari tali layar yang tertib angin sehingga menimbulkan suara. Tapi kan ada simbol lagi nih, kenapa 2? Kenapa tidak 3, 4, 5, 6? Itu pembahasan lain. Lanjut lagi ya. Nantilah. Tidak ada bisa panjang. Satu pembahasan sebenarnya itu bisa sampai berjam-jam, sampai satu malam suntuk kita di sini. Mungkin ini awalnya dari pertemuan selanjutnya. Tidak bisa terlalu menjelaskan ini karena terus terang saya juga tidak lulus sampai di situ. Tapi sedikit banyak saya tahu sedikit. Kalau mau cari referensi lain ya kan bisa. Seandainya masih hidup Kak Datira, ke sana tanya. Kak Fatimah. Ke sana tanya. Maestro juga. Sini ada juga calung, ada gendang, ada rebana panjang sebagai bahasa ini. Nanti di next ya. Mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya. Sambil mana? Sambil. Kita mau bahas ini
gendang, rebana. sama calong ini yang belum tuh nanti insya Allah Nanti kita berikutnya. panjang umur kita bisa kembali untuk belajar lagi bagaimana alat-alat musik tradisional di Mandar. Intinya ya mungkin dande puang pesina di palambi sicor sana mau Penut apa? rawana dipakai di nai mah. Gina sewa calung Sebelum ditutup ya, Iya. sebelum tutup. Ya, opening close ya. Iya. betul. Jadi kalau pesan saya, tempatkanlah alat tradisional itu pada tempatnya. Yaitu, jadi misalnya rebana sesuai dengan dasarnya rebana itu dasar religius. Ya, marilah kita tempatkan di sesuatu yang religius, misalnya ya sekarang kan musimnya totama, ada rebananya di situ. Kan di rebana itu ada juga yang menjadi syair itu yang syair salawat sebenarnya. Nah sekarang berkembang banyak lagu-lagu yang dinyanyikan, misalnya lagu dangdut dimasukkan di rebana. Iya. Saya kira itu ya bukan tidak boleh, tapi ya saya ganjil. Hati-hati. Contoh ya, saat mengarak pengantin, saya kira tidak boleh itu misalnya lagu-lagu sembarangan, karena ini kan kita mengharapkan doa harapan di situ. Ya. Jadi coba kita lantunkan salawat, zikir. Nah, itu yang hilang sekarang. Tidak ada zikir. Jadi bagaimana nanti sampai pengantin ini? Kira-kira bagaimana jadinya kalau tanpa doa yang kita sertakan? Tanpa doa. Kan kita ini ada zikir karena kita mengharap berkah doa. Tapi kira-kira apa yang muncul ketika lagu-lagu goyang-goyang apa biasanya enggak biasa dipakai? Goyang duman. Nah, kira-kira. Jadi itu harapan saya. Tempatkanlah alat musik tradisional ini sesuai dengan tempatnya. Begitupun di gendang. Karena di gendang juga sekarang sudah jarang tahu bagaimana menabuh gendang, misalnya gendang peca, karena cuma itu yang ada di Mandar. Sekalipun sebagai gendang peca ini ada di mana-mana. Di Makassar juga ada, persis sama iramanya. Saya sudah pernah datang di Takalar di Cikuang. Di situ saya temukan persis. Tidak ada bedanya. Jadi kita tidak tahu yang mana asli ini. Mana asli. Jadi mungkin itu harapan saya kepada kita semua. Semoga alat tradisi ini tetap eksis, tetap lestari sampai kapanpun. Amin. Ya mungkin cukup Pak. Ya. Teman-teman, itulah tadi mungkin sesi kita bercerita bersama Pak Masdar, pegiat seni dan budaya sekaligus pendiri dari Sanggar Kikem Yasin. Oleh karena itu semoga kita tetap bersama-sama bisa melestarikan alat musik tradisional Mandar seperti itu. Sampai jumpa di sesi-sesi cerita selanjutnya. Tunggu kami di Sekret. Saya Acung Muhammad. Saya Agung. Saya Iman. Saya Jo. Saya Iqbal. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat.